Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Saya percaya setiap kita terus diberikan kekuatan oleh Tuhan ya. Memang semenjak perayaan Syafuot saudara, pencurahan kuasa Roh Kudus, kita akan menerima baptisan api saudara. Itu adalah baptisan pemurnian. Makanya saya sering menegaskan saudara, baik di ibadah di sini maupun di Zoom, bahwa ketika kita mengikut Tuhan saudara, kita harus siap konsekuensinya, bahwa kita diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, tetapi kita juga akan melewati saudara masa-masa yang sulit, di mana kita akan saudara diperhadapkan dengan situasi yang sulit dalam hidup kita untuk membentuk kita. Jadi sebenarnya Tuhan itu sedang mau membentuk saudara dan saya agar supaya kita benar-benar saudara layak di dalam kerajaannya. Maka Tuhan izinkan berbagai macam penderitaan, kesukaran, sakit penyakit, semua harus kita alami saudara. Tadi sempat saya share di grup, kalau saudara mungkin baca tentang buah zaitun saudara. Minyak zaitun yang ditumbuk saudara ya, di dalam firman Tuhan di Perjanjian Lama. Minyak zaitun, yang buah zaitun itu ditumbuk menjadi minyak saudara, dan minyak itu akan menghasilkan satu minyak zaitun yang sangat murni. Dan minyak itu punya fungsi saudara untuk membuat lampu di dalam kemah suci itu tetap menyala. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, kita ini juga seperti minyak zaitun itu, buah zaitun yang ditumbuk saudara, oleh Tuhan diizinkan ditumbuk supaya kita menghasilkan minyak. Nah minyak itulah yang bisa membuat pelita kita tetap menyala. Amin saudara. Jadi makanya ada proses penumbukan, ada proses pemurnian. Dan tadi yang Pak Melki sudah sampaikan kesaksian, memang betul saudara, kita yang dipilih oleh Tuhan, Tuhan tidak akan tinggalkan begitu saja orang yang dipilihnya. Kalaupun nanti dia tidak sampai di garis akhir, itu bukan karena Tuhan yang tidak menolong dia, atau bukan karena Tuhan tidak mau membawa dia, menyempurnakan dia. Itu hanya tinggal pilihan saja. Sebenarnya apapun keadaan kita saudara, kalau kita tetap bertahan dan kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, masa tuh saudara orang pilihan Tuhan tidak tolong ketika di dalam masa-masa yang sulit? Tidak mungkin. Karena ada ayat firman Tuhan katakan, bukankah Tuhan akan memperhatikan setiap orang-orang benar, orang pilihannya yang berseru siang dan malam. Jadi kalau saudara dan saya adalah pilihan Tuhan, kita berseru siang dan malam, masa Tuhan mau biarkan saudara? Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, amin. Orang-orang pilihannya yang bergumul siang dan malam saudara, mungkin berdoa, mencucurkan air mata, mengalami masalah, mengalami problem, mengalami sakit penyakit. Saudara, orang yang dipilih oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, dipersiapkan saudara untuk bisa menjadi mempelai Tuhan di akhir zaman, amin. Dan semua itu tidak ada yang instan saudara ya. Memang kedewasaan rohani itu tidak ditentukan dari usia, betul, saya juga pernah sampaikan. Tetapi saudara, untuk mencapai kedewasaan rohani tidak ada yang instan. Yang instan itu hanya kopi instan dan mie instan. Tapi menjadi dewasa rohani itu tidak instan saudara. Ada proses, makanya seperti minyak zaitun itu ditumbuk dulu, ditumbuk, dihancurkan supaya bisa menghasilkan minyak murni, barulah pelita itu tetap menyala. Sampai kapan pelita itu menyala? Kita harus jaga sampai Tuhan datang. Seperti 5 gadis bijaksana yang terus menjaga saudara minyak dan pelitanya tetap menyala. Dan saya melihat saudara bahwa hari-hari ini memang seperti yang Tuhan sudah katakan, bahwa ini tahun 2023 ini adalah masa penantian saudara. Dan saya pribadi sebagai hamba Tuhan juga diperhadapkan dengan banyak situasi yang sulit saudara. Seringkali waktu saya berdoa bergumul dengan Tuhan, saya hanya berdoa, Tuhan mampukan kami semua sampai di garis akhir. Karena tidak ada satupun dari antara kami yang sebenarnya mampu. Kalau bukan karena Roh Kudus yang memampukan kita, nggak ada yang sanggup saudara. Seperti Pak Melki katakan tadi, seperti ada rasa-rasa kayak aduh mau menyerah saudara. Tetapi pentingnya satu komunitas, pentingnya kita orang di dalam Tuhan saling mendoakan, saling menguatkan lewat firman,
Itu supaya kita, saudara, terus berjalan sekalipun kita mungkin tertatih-tatih. Tapi kita terus berjalan sampai di garis akhir. Amin. Saudara mau berjalan sampai di garis akhir? Mari saudara, ya, jangan biarkan perasaan kita ataupun keadaan di sekeliling kita membuat kita goyah dan lemah. Ya saudara, kita harus benar-benar saudara percayakan hidup kita sama Tuhan. Dan malam hari ini ada satu pesan Tuhan yang ingin saya sampaikan saudara. Kenapa kita harus mengalami problem seperti itu, yang masalah-masalah atau penderitaan padahal kita sudah setia dengan Tuhan? Itu sebenarnya karena Tuhan sedang mempersiapkan saudara dan saya itu untuk menjadi mempelainya. Nanti saya akan kasih ayatnya. Tetapi kita akan baca terlebih dahulu satu ayat di dalam 1 Petrus 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-12. Nah saudara, mari lihat 1 Petrus 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan versi ILT 3 bagi saudara semua. 1 Petrus 2 ayat 5 sampai ayat 12. Demikianlah firman Elohim, kamu sendiri juga sebagai batu-batu yang hidup, kamu sedang dibangun sebagai rumah rohani, imamat yang kudus untuk mempersembahkan korban-korban rohani yang berkenan kepada Elohim melalui Yeshua HaMashiach. Karena hal itu pun tercantum di dalam kitab suci. Lihatlah, aku meletakkan di Sion batu penjuru utama yang terpilih, yang berharga, dan orang yang percaya kepadanya sekali-kali tidak dipermalukan. Saudara garis bawahi kalimat itu. Orang yang percaya kepada batu penjuru itu sekali-kali tidak dipermalukan. Lanjut. Jadi bagi kamu yang percaya adalah kehormatan, tetapi bagi yang tidak percaya, batu yang telah mereka para pembangun itu tolak, batu itu telah dijadikan sebagai kepala penjuru dan batu sandungan serta karang penghalang. Mereka yang tersandung adalah yang tidak percaya kepada firman, dan untuk itulah mereka telah ditempatkan. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat dalam pemeliharaan, supaya kamu memberitakan kebajikan Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan ke dalam terangnya yang menakjubkan, yang dahulu bukan umat, tetapi sekarang umat Elohim, yang tidak pernah dirahmati, tetapi sekarang telah dirahmati. Hai yang terkasih, aku menasihati kamu sebagai orang-orang asing dan yang mengembara, supaya menjauhi hasrat-hasrat kedagingan yang berperang melawan jiwa, dengan menjaga perilakumu yang baik di antara bangsa-bangsa lain, supaya dalam apa yang mereka fitnahkan tentang kamu sebagai pembuat kejahatan, setelah mengamati dari perbuatan-perbuatan baik, mereka dapat memuliakan Elohim pada hari penilikan. Nah, saudara yang dikasih dalam Elohim Tuhan, jadi dikatakan bahwa kita ini adalah batu-batu hidup yang sedang dibangun sebagai apa saudara? Rumah rohani. Kalau saudara membangun rumah ada susun batu ya, baru nanti di semen, dicor. Nah yang membangunnya siapa saudara? Tukang, betul? Dan firman Tuhan katakan bahwa Elohim atau Tuhan kita adalah ahli bangunan. Jadi Dia yang membangun saudara dan saya dari batu-batu hidup menjadi satu bangunan Tuhan yang dikatakan yang rohani, untuk mempersembahkan korban-korban rohani yang berkenan kepada Tuhan kita, yaitu Yeshua HaMashiach. Jadi saudara, kita ini adalah batu-batu hidup. Sama-sama kita katakan batu-batu hidup. Saudara dan saya adalah batu-batu hidup yang dibangun, disusun menjadi satu bangunan rohani. Makanya saudara, pengertian gereja itu adalah kumpulan orang percaya. Jadi makanya setiap kita yang berkumpul dalam komunitas ini adalah batu hidup yang disusun menjadi bangunan rohani. Secara roh, saudara dan saya adalah batu-batu yang disusun. Nanti kita akan lihat saudara ya, apa kegunaan daripada batu-batu ini dalam satu bangunan. Kalau saudara membangun satu rumah, saudara tidak ada batu, apa jadinya? Kira-kira bagaimana bangunan rumah itu? Apa?
Kalau cuman cor begitu saja, angin sedikit saudara langsung roboh. Maka diperlukan batu. Nah saudara, batu yang kuat yang diperlukan untuk dalam satu bangunan, supaya bangunan itu bertahan dengan kokoh. Maka untuk membangun satu bangunan Tuhan yang berbicara secara roh, itu harus dibangun dari batu-batu hidup yang telah mengalami proses. Kalau batunya gampang pecah saudara, kalau waktu dibangun untuk bangunan, maka rumah itu akan cepat roboh. Makanya batu yang harus tahan banting saudara. Ya, untuk membangun satu bangunan yang kuat, yang kokoh, itu batunya harus tahan banting. Tidak bisa batu yang kalau kita lempar sedikit pecah saudara. Ada kan batu yang tidak terlalu keras saudara. Tapi kalau batu-batu gunung, batu-batu yang di sungai saudara, nah itu biar saudara lempar di mana dia tidak akan hancur. Kenapa? Karena sudah terbentuk lewat proses alami, sehingga dia menjadi kuat, menjadi sangat keras saudara, dan tidak dapat gampang dipecahkan. Nah demikian juga saudara dengan saya. Tuhan mau membentuk satu bangunan rohani saudara, tempat di mana korban selalu dinaikkan di sana. Tetapi dia membutuhkan batu-batu yang keras, batu-batu yang hidup, yang telah ditempa, yang telah tahan uji melalui setiap proses yang saudara dan saya alami, supaya kita dapat dibangun menjadi satu bangunan rohani yang berkenan kepada Tuhan. Amin saudara. Nah dikatakan di sini saudara, di Sion Tuhan meletakkan batu penjuru. Siapa itu batu penjuru? Cornerstone, Yeshua HaMashiach. Ada yang tahu batu penjuru itu seperti apa saudara? Ada yang pernah kerja di bangunan? Saudara tahu apa itu batu penjuru? Batu penjuru itu adalah batu yang menopang seluruh bangunan, supaya bangunan itu tegak berdiri saudara. Jadi kalau satu bangunan tidak ada batu penjuru yang menahan saudara bangunan itu, sekuat apapun batu yang dia pakai saudara, bangunan itu akan ambruk. Makanya saudara dan saya disusun berdasarkan batu-batu yang keras itu saudara, untuk dibangun menjadi satu bangunan rohani yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Yeshua HaMashiach harus menjadi batu penjuru yang menopang seluruh bangunan, supaya bangunan itu tidak roboh saudara. Nah di dalam satu persekutuan atau gereja atau kelompok rohani saudara, Yeshua HaMashiach itu harus menjadi batu penjuru. Artinya yang menopang pelayanan atau gereja itu, sehingga bangunannya tidak roboh. Jangan dengan program manusia saudara, atau dengan karena kepintaran dari hamba Tuhan. Tidak bisa. Di dalam satu persekutuan atau gereja, Yeshua HaMashiach dia harus menjadi batu penjuru. Artinya batu penjuru itu yang mengikat seluruh bangunan supaya dia tidak roboh. Dan saudara bayangkan cornerstone atau batu penjuru itu ada di tengah-tengah, dan dialah yang menopang seluruh bangunan, di mana seluruh bangunan itu dibangun saudara dari batu-batu yang hidup, yaitu saudara dan saya, untuk menjadi bangunan rohani. Nanti kita akan lihat di penutup saudara apa tujuan Tuhan membuat saudara dan saya menjadi bangunan rohani, karena ada tujuannya ya. Dan dikatakan saudara, batu penjuru utama yang terpilih yang berharga, dan orang yang percaya kepadanya sekali-kali tidak akan dipermalukan. Saudara, kalau kita terpilih oleh Tuhan untuk dibangun menjadi bangunan rohani, saudara yang percaya kepada dia, sekali-kali Alkitab katakan tidak akan dipermalukan. Amin. Katakan amin saudara. Jadi kalau kita berharap sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, saudara yang dipilih oleh Tuhan, Tuhan tidak akan mempermalukan kita saudara. Orang benar yang berseru siang dan malam kepadanya. Karena kita harus ingat bahwa kita dipilih Tuhan untuk menjadi batu-batu yang hidup, untuk dibangun menjadi bangunan rohani. Nah, di dalam membangun bangunan rohani itu, Yesus sebagai batu penjuru, maka saudara dan saya disusun. Dan Paulus katakan saudara bahwa dia adalah seorang ahli bangunan yang telah membangun dasar. Makanya dalam persekutuan gereja, supaya dia tetap tegak berdiri, lurus, tidak ada kompromi dengan dosa, saudara, bangunan itu harus dibangun di atas dasar kerasulan dan kenabian, profetik dan apostolik. Itu adalah gereja di akhir zaman,
harus dibangun dengan profetik dan apostolik, kegerakan, kenabian, dan kerasulan. Apa itu kenabian dan kerasulan, saudara? Tuhan mau ada orang-orang yang menyatakan firman-Nya tanpa kompromi, yang berani, saudara, berdiri di pihak Tuhan sekalipun mungkin rugi. Suara kenabian, suara kerasulan itu harus digaungkan di akhir zaman. Makanya bangunan rohani itu, saudara, dasarnya Paulus katakan dia meletakkan dasar, dan di atasnya setiap orang akan membangun. Hamba-hamba Tuhan dari zaman ke zaman akan membangun bangunan itu. Tapi dasarnya adalah rasul dan nabi. Makanya kota yang kudus Yerusalem baru itu, saudara, punya dasar 12 batu permata, dan itu adalah 12 rasul anak domba. Makanya saudara dan saya yang dibangun untuk bangunan rohani ini, saudara, jangan pernah takut, karena kita tidak akan dipermalukan. Amin, saudara. Dan saudara lihat di ayat yang tadi kita baca, kalau setiap orang tidak percaya kepada Yeshua HaMasiah sebagai batu penjuru itu, maka batu penjuru itu akan menjadi sandungan bagi dia, saudara. Berapa banyak orang yang tersandung, saudara, oleh karena tidak percaya kepada sang batu penjuru itu. Jangankan pekerjaannya, pribadinya saja mereka tidak percaya, namanya saja mereka tidak percaya, saudara. Maka Alkitab katakan mereka tersandung, saudara, karena tidak percaya kepada firman. Tetapi Alkitab katakan juga, namun kamulah bangsa yang terpilih. Saudara dan saya adalah bangsa yang terpilih. Amin. Coba bilang kiri kanan, kamu adalah orang yang terpilih, yang dipilih oleh Tuhan. Ya, kamu adalah bangsa yang terpilih. Kalau berbicara bangsa berarti banyak nggak, saudara? Banyak. Imamat yang rajani. Sudah imam, raja. Imam itu tugasnya apa, saudara? Mempersembahkan korban, betul? Raja tugasnya apa? Memerintah. Makanya bangunan rohani itu secara kasat mata tidak kelihatan. Kalau murid-murid bertanya begini sama Tuhan waktu dalam Kisah Rasul 1, waktu Yeshua masih akan terangkat ke surga, Tuhan, maukah engkau memulihkan keadaan kerajaan bagi Israel pada zaman ini? Maksudnya murid-murid, Tuhan, karena Tuhan sudah bangkit, boleh enggak Tuhan kalahkan semua tuh tentara Romawi dan bangun kembali kerajaan bagi Israel? Tuhan bilang, kamu tidak perlu tahu waktu dan masanya yang sudah ditetapkan Bapa, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yudea, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Maksudnya begini, saudara, kerajaan yang diminta oleh murid-murid itu akan Tuhan lakukan, tetapi nanti, saudara, di permulaan ketika Tuhan terangkat, dia memberikan kuasa bagi rasul-rasulnya, nabi-nabinya, untuk apa? Membangun dasar, termasuk Rasul Paulus, membangun dasar daripada bangunan kerajaan Elohim. Maka Tuhan katakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kenapa, saudara? Karena kita ini disusun berdasarkan dari rasul-rasul bangunan itu. Dan setiap orang membangun di atasnya. Tinggal tergantung orang mau bangun di atasnya berdasarkan emas, perak, batu permata, atau kayu, ataupun jerami. Pokoknya, saudara, Yeshua itu batu penjuru, rasul-rasul dan nabi sebagai pondasinya. Tinggal tergantung hamba-hamba Tuhan sekarang, saudara, dia mau bangun di atas dasar batu permata atau jerami dan kayu. Kalau jerami dan kayu, saudara, Tuhan katakan pada waktu dia diuji, api itu datang, baptisan api, habis. Itu firman Tuhan katakan. Tetapi kalau kita membangun di atas dasar kemurnian, yaitu batu permata, emas, perak, maka waktu api itu datang, kita akan semakin murni. Makanya gereja, saudara, harus dibangun di atas dasar kerasulan dan kenabian. Amin. Harus ada, saudara, tanda-tanda kerasulan dan kenabian itu di dalam persekutuan. Jadi kalau saudara mendapatkan nubuatan, pewahyuan, terus apalagi penglihatan, mimpi, itu gereja yang dibangun di atas dasar kerasulan dan kenabian, dia akan tetap kokoh. Tetapi kalau rasul-rasul sudah mendirikan dasarnya dan Yesus sudah menjadi batu penjuru, tetapi kalau kita membangun di atasnya, saudara, dengan rumput jerami,
dan kayu habis, saudara, ketika baptisan api itu datang. Sekarang, bagaimana supaya kita tidak habis pekerjaan kita waktu api itu datang? Bangun, saudara, hidup kita di atas kerasulan dan kenabian, apostolik dan profetik. Itu gereja di akhir zaman. Tuhan mau kita dibangun di atas dasar itu. Harus ada pewahyuan, revelation. Harus ada, saudara, karunia-karunia roh. Supaya ketika, saudara, api itu datang, kita semakin murni. Tapi kalau gereja hanya berputar-putar, saudara, di permasalahan yang sama, membangun sesuatu yang sudah dimulai oleh para rasul dan nabi, lalu mereka bangun di atas dasar rumput jerami dan kayu, waktu, saudara, pemurnian itu datang, habis. Saudara mau tetap berdiri di hadapan Tuhan, amin? Mau tetap kuat, bangun, saudara, diri kita, ya, di atas dasar daripada kerasulan dan kenabian. Dan saudara, kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat dalam pemeliharaan. Kalau dalam pemeliharaan berarti saudara dipelihara oleh Tuhan, dipelihara. Ya, di dalam saya lupa di Yesaya atau Yeremia dikatakan begini, sekalipun, saudara, Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, tetapi penjagamu tidak akan terlelap. Jadi kalau hari-hari ini saudara merasakan sepertinya hidup kita ya begini-begini saja, saudara, pas-pasan dan lain sebagainya, tetapi kalau saudara berpegang kepada kebenaran, firman bilang, sekalipun Tuhan beri kamu air dan roti serba sedikit, tetapi penjaga kita tidak akan terlelap. Saudara dan saya ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin, saudara. Nah, apa maksud daripada Tuhan, saudara, untuk membawa kita, menjadikan kita sebagai bangunan atau tempat kediamannya Tuhan, bangunan-bangunan rohani? Yang pertama, saudara, kita akan lihat Efesus 2, ya. Efesus pasal 2 ayat 19 sampai ayat 22. Kita akan baca sama-sama ayat ini, ya, dengan suara yang dapat didengar, versi ILT 3-nya. Mari kita lihat apa tujuan Tuhan untuk membangun saudara, menjadikan saudara dan saya sebagai bangunan rohani. Efesus 2 ayat 19 sampai 22. 3, 2, 1. Karena itu kemudian kamu bukan lagi asing dan tak dikenal, melainkan sesama warga orang-orang kudus dan anggota keluarga Elohim yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Yeshua HaMasiah menjadi batu penjurunya. Di dalam Dia setiap bangunan yang disusun bersama bertumbuh sebagai tempat suci yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga dibangun bersama sebagai tempat kediaman Elohim di dalam roh. Nah, saudara lihat. Jadi saudara dan saya ini dibangun di atas dasar rasul dan nabi, dan Yeshua HaMasiah itu menjadi batu penjuru. Lalu setiap bangunan saudara disusun bersama. Ini pentingnya peranan daripada batu penjuru. Ketika Yeshua HaMasiah itu menyusun batu-batu dalam satu bangunan, saudara, ada enggak batu berkata kepada tukangnya, jangan taruh kita di sini? Kalau Tuhan mau taruh kita paling bawah, jangan protes, saudara. Kalau Tuhan taruh di tengah dan di atas, suka-suka yang tukang bangunannya. Betul nggak, saudara? Ada enggak batu bilang, jangan kasih kita di bawah, saya mau di atas? Suka-suka yang tukangnya, saudara. Nah, seringkali saudara di dalam perjalanan hidup kita, Tuhan itu membangun kita sebagai satu bangunan rohani, dan Tuhan yang mengatur batu-batu ini lewat firman-Nya, supaya kita ditaruh di situ. Kita jangan protes, jangan berontak sama Tuhan. Tuhan sudah nyatakan kebenarannya, artinya ya sudah, seperti itu. Jangan lagi kita, saudara, punya pemikiran yang lain yang tidak sesuai dengan kebenaran. Tuhan sedang membangun bangunan rohani ini, saudara, di atas dasar para rasul dan nabi. Jadi saudara dan saya sebagai batu hidup, mari izinkan Tuhan, saudara, melakukan bagian Dia sebagai ahli bangunan. Amin, saudara. Jangan protes ketika kita ada di bawah. Tuhan, kenapa hidup saya seperti ini? Biarkan Tuhan bekerja, saudara. Amin. Kalau satu bangunan itu akan jadi, saudara,
nanti dampaknya saudara akan lihat di nanti bagian akhir ya. Nah, jadi saudara, kita semua dibangun di atas dasar kerasulan dan kenabian. Dan Yesua itu sebagai batu penjuru yang mengikat sehingga bangunan itu tidak menjadi roboh, saudara. Harus ada, saudara, ikatan antara setiap batu-batu itu supaya bangunan itu tidak roboh. Nah, bagaimana cara mengikatnya? Harus diikat dengan tali kasih. Amin, saudara. Makanya di dalam kita membangun ini kan seperti bangunan rohani sebenarnya orang semua malam hari ini. Yang sedang Tuhan ikat, Tuhan susun, lalu Yesua sebagai batu penjuru dia mengikat kita dengan kasih-Nya satu dengan yang lain. Makanya kalau kita tidak lagi saudara respect atau mengasihi saudara kita, bangunan itu akan goyang. Kasih Kristus atau kasih daripada Yesua HaMasiah harus mengikat saudara dan saya satu dengan yang lain. Kita harus saling mengasihi, saling mendoakan supaya bangunan itu dapat tegak berdiri. Kenapa? Karena pertama, saudara, Tuhan mau kita menjadi bangunan rohani yang disusun untuk menjadi tempat kediamannya Tuhan. Tadi ayatnya sudah ditulis, betul? Tempat kediaman berarti apa, saudara? Ada yang tahu apa itu tempat kediaman? Tempat kediaman itu apa? Kalau kayak presiden, dia punya istana di Jakarta, ada juga istananya di Bogor. Seringkali dia suka pulang pergi ke Bogor, di istana Bogor, saudara ya. Dan dia bisa istirahat di situ. Nah, tempat kediaman itu tempat di mana Tuhan selalu ada di situ, saudara. Saudara mau dalam hidupmu kita selalu merasakan kehadiran Tuhan ada di sana? Syaratnya kita harus jadi batu hidup yang mau diikat oleh batu penjuru itu. Jangan lagi saudara kita mencari yang lain yang dunia tawarkan. Tapi mari menjadi batu-batu yang hidup yang diikat oleh Yesua HaMasiah. Supaya apa? Supaya kita jadi tempat kediamannya. Sama-sama katakan tempat kediamannya. Saudara, tempat kediaman itu bukan hotel, bukan penginapan. Tempat kediaman itu milik kepunyaan, betul? Jadi Tuhan tidak sekedar hanya menjadi seperti hotel, datang dan pergi, datang dan pergi. Tetapi namanya tempat kediaman, dia berdiam. Dia ada di dalam hidupmu. Jadi ketika orang lain melihat saudara, maka yang tadi kita baca ayatnya, ketika orang melihat tadinya mereka mencap engkau adalah orang-orang yang membuat kejahatan. Pada waktu kemuliaan Tuhan dinyatakan, mereka melihat Yesua HaMasiah dalam hidup kita. Maka mereka saudara, yang tadinya mungkin mengatai saudara jahat dan lain sebagainya, justru mereka akan mempermuliakan Tuhan lewat hidup kita. Itu namanya tempat kediaman. Tuhan berdiam, Tuhan tinggal. Amin, saudara. Dan ini sebenarnya adalah perlambangan nanti apa yang nanti akan terlihat secara kasat mata ketika di kerajaan 1000 tahun dan di Yerusalem baru, saudara. Jadi ingat, yang pertama, kenapa Tuhan mau menjadikan saudara sebagai batu hidup? Karena saudara, Tuhan ingin menjadikan saudara dan saya sebagai tempat kediamannya, bangunan rohani, tempat Tuhan berdiam, di mana kita boleh merasakan setiap hari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Saya merasakan saudara firman Tuhan ini, dan seperti yang saya sudah katakan tadi, sekalipun Tuhan memberikanmu air dan roti serba sedikit, tetapi penjaga kita tidak akan pernah terlelap. Saudara, seringkali ketika saya bangun pagi hari, saya duduk berdoa, baca firman, merenungkan, dan saya selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau sepertinya memberkati ataupun menyatakan kemuliaan-Mu tidak sekaligus, tapi kadang-kadang itu saudara sudah terakhir-terakhir bikin orang jantungan, saudara. Pertolongan Tuhan itu sepertinya lambat, tapi tidak pernah terlambat, betul? Dan waktu saya berdoa, Tuhan taruh di hati saya, saudara, bahwa kenapa Tuhan melakukan hal seperti itu? Yang pertama, Tuhan tidak mau kita bergantung kepada manusia, saudara. Semua yang bergantung kepada manusia
saudara itu satu ketika akan kecewa. Yang kedua, saudara, supaya kita tidak bergantung iman kita kepada manusia. Lalu yang kedua, supaya kita terus mengandalkan Tuhan. Bapak Melki bilang kalau Tuhan kasih cadangan 1 tahun, wah saudara sudah tidak mengandalkan Tuhan lagi, sudah tenang saudara, iya kan? Padahal satu waktu itu bisa saja lenyap. Ya, seperti gambaran orang kaya yang berkata, oh saya punya semuanya. Tuhan bilang kalau malam ini aku ambil nyawamu, sia-sia habis. Orang sekarang bilang, oh sudah tenang. Sudah bisa jalan-jalan, sudah kemana saudara? Tuhan bilang, iya. Kamu katakan sekarang tenang, tiba-tiba seperti wanita yang melahirkan. Waktu itu tiba saudara. Jadi mari, saudara dan saya adalah bangunan rohani, tempat Tuhan berdiam. Amin saudara. Dan kita semua dibangun atas dasar kerasulan dan kenabian. Oleh karena itu jangan bangun dengan kayu dan jerami, bangun dengan emas permata. Amin. Artinya jangan mau yang murahan saudara, yang dunia tawarkan. Kalau Tuhan mau tumbuh kita, Tuhan mau murnikan kita, Tuhan mau bersihkan kita, relakan hati kita saudara. Jangan berbantah-bantah dengan Tuhan, supaya kita layak menjadi tempat kediamannya Tuhan. Saudara, tempat kediaman itu berbicara sesuatu yang sangat indah. Kalau kita menjadi tempat kediaman Tuhan, saudara akan merasakan hadirat Tuhan setiap waktu di dalam hidup. Kita akan berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka saudara. Kita akan dibawa ke dalam satu dimensi pergaulan yang karib dengan Tuhan, di mana kita akan memandang kemuliaan Tuhan. Saudara bisa merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidupmu. Itu tidak bisa dinilai dengan uang, dengan harta apapun. Amin saudara. Itulah tempat kediaman. Jadi makanya Tuhan mau berdiam di dalam kita. Tuhan mau kita membuang ketakutan, kekhawatiran, apapun itu saudara, supaya kita menjadi tempat kediamannya, disusun oleh Tuhan. Ya, ada satu lagu lama saudara, saya diingatkan oleh Tuhan. Lagunya kayak begini saudara. Di dalam tempat kediamanmu, ku rasakan kekudusanmu. Jadi di dalam lagu itu diceritakan ketika kita ada dalam tempat kediaman Tuhan, kita akan bertemu Dia muka dengan muka. Sekalipun mungkin kayak Pak Melki bilang tadi, tidak bisa melihat langsung, tetapi saudara bisa merasakan kehadiran, manifestasinya, kehadiran Tuhan. Sekalipun secara kasat mata tidak lihat. Amin saudara. Saudara bisa merasakan itu ada di dalam hidup kita saudara. Nah itu yang pertama ya. Jadi Tuhan mau saudara dan saya menjadi bangunan rohani, menjadi tempat kediaman Tuhan. Yang kedua, mari kita lihat saudara, 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Jadi kita harus mengerti panggilan kita sebagai orang percaya, menjadi batu-batu hidup yang akan dibangun saudara menjadi bangunan rohani ya. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Mari sama-sama kita baca saudara ayat ini. 3, 2, 1. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah tempat suci Elohim, dan roh Elohim berdiam di dalam kamu? Jika seseorang menghancurkan tempat suci Elohim, Elohim akan menghancurkan dia, sebab tempat suci Elohim itu kudus, kamulah itu. Sama-sama katakan, saya adalah tempat sucinya Elohim. Nah saudara, dikatakan tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah tempat suci, holy place, tempat yang suci. Kalau ada yang dikatakan holy city, kota yang kudus, holy land, tanah kudus. Kalau orang tur ke Israel, nama turnya Holy Land Tour. Tur ke tanah yang kudus. Padahal kalau saudara pergi ke Israel, banyak penyembahan berhala di sana. Banyak penyembahan berhala. Umat Tuhan berbalik saudara dari menyembah Yahweh Sebaot. Mereka menyembah saudara dewa-dewa. Bahkan yang paling sadis itu saudara, saya melihat peninggalan dari suku Dan yang ada di bagian utara saudara. Utara ya. Di bagian utara itu saudara.
di dekat Gunung Hermon. Saudara, itu mengerikan sekali, saudara. Ada peninggalan daripada suku Dan di sana. Mereka itu menyembah seperti Baphomet, yaitu Baphomet, kalau saudara tahu, itu iblis yang rupanya seperti kambing, ada tanduknya. Itu Baphomet. Nah, saudara, jadi kalau dikatakan tanah kudus juga, ya sudah tercemar. Tetapi Tuhan mau bukan berbicara, saudara, secara fisik, tetapi tempat suci itu adalah saudara dan saya. Amin. Jadi kalau orang katakan bukan soal gereja atau tempat di mana kita berada itu tempat suci. Tempat suci itu siapa, saudara? Kita. Karena dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah tempat suci Elohim? Ya. Dan dikatakan, saudara, Roh Elohim berdiam di dalam setiap kamu. Jadi saudara dan saya dibangun oleh Tuhan untuk menjadi apa, saudara? Kalau tadi menjadi tempat kediamannya, yang kedua menjadi tempat berdiam rohnya. Amin, saudara. Roh itu atau ruah itu berbicara nafas. Ruah itu nafas. Ruah Elohim atau nefes bahasa aslinya. Nefes itu adalah digambarkan dengan tiupan shofar. Makanya ketika saudara mendengar tiupan sangkakala, itu seperti ruah Elohim atau nafas daripada Tuhan itu dikeluarkan. Makanya waktu di perayaan Pentakosta di loteng atas, saudara, murid-murid merasakan hembusan seperti tiupan angin yang keras. Itulah nafas. Nah, kalau nafasnya Tuhan, roh atau ruah Tuhan ada di dalam hidup kita, saudara, apa yang terjadi dalam hidup kita? Waktu Adam diciptakan oleh Tuhan, Tuhan hembuskan apa, saudara? Nafas ke hidungnya, ditiup. Maka hiduplah Adam. Tadinya dia hanya seperti ya dari tanah liat, saudara, tidak ada kehidupan. Tapi waktu Tuhan tiupkan, hembuskan nafasnya, maka Adam menjadi manusia yang hidup. Nah, apa yang terjadi kalau tempat ini, yaitu tubuh saudara, menjadi tempat berdiamnya Roh Elohim? Ruah atau nafas Tuhan ada di dalam hidup kita. Apa yang terjadi, saudara? Engkau akan hidup. Hidup dalam arti, saudara, kita memang masih hidup sekarang, bernafas, betul. Tetapi banyak orang di luar sana masih bernafas, tetapi secara roh sudah mati. Nah, kalau kita jadi tempat Roh Kudus berdiam, saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap hidup bagi Tuhan. Karena apa? Nafas Tuhan itu ada dalam hidup kita. Banyak orang, saudara, yang katakan orang percaya, orang Kristen, tapi menghadapi pergumulan, menghadapi tekanan, penderitaan, langsung menyerah, saudara. Tapi bagi kita yang mau dijadikan sebagai tempat berdiamnya Roh Kudus, saudara akan hidup. Amin, saudara. Ya, sekalipun alami pergumulan, persoalan, tetap saudara kelihatan hidup. Kenapa? Ada roh Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Itu bedanya orang yang mau dibangun, ya, menjadi tempat kediamannya Tuhan, sama yang tidak mau. Ada orang-orang yang tidak mau, saudara. Karena apa? Sulit melepaskan keinginan daging. Sulit melepaskan, saudara, hal-hal yang mengikat dia lewat tradisi, lewat semua adat istiadat dan semua hal yang mengikat dia. Dia tidak bisa menjadi tempat Roh Kudus berdiam. Sulit. Karena kalau Roh Kudus berdiam, berarti segala sesuatu yang najis harus pergi, saudara. Mana mungkin Tuhan berdiam di dalam diri kita kalau kita ada kenajisan, kalau kita ada dosa, kalau kita ada sesuatu yang tidak berkenan. Makanya malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saudara dan saya adalah tempat Roh Elohim berdiam. Amin. Barang siapa menghancurkan tempat suci Elohim, dikatakan apa? Elohim akan menghancurkan dia. Dengan cara apa kita menghancurkan tempat sucinya Elohim? Ketika tubuh ini kita pakai bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi kita pakai untuk memuaskan keinginan-keinginan daging, dosa, maka kita sedang menghancurkan sebenarnya tempat di mana Roh Kudus berdiam. Tuhan bilang,
Kalau kamu menghancurkan tempat Rohku berdiam, maka aku juga akan menghancurkan engkau. Makanya jangan heran saudara, kalau orang dinasihati, ditegur oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan 1-2 kali, dia tidak mau berbalik dari jalan-jalannya, dia tidak mau bertobat sungguh-sungguh, maka Alkitab firman Tuhan katakan, maka Tuhan akan menyerahkan mereka kepada keinginan mereka masing-masing, sehingga mereka berbuat sesuka hatinya. Kalau saudara Tuhan masih tegur 1-2 kali, itu artinya Tuhan sayang. Yang ngerinya saudara, kalau kita berbuat dosa, kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, lalu Tuhan biarkan, nah itu yang bahaya. Tapi kalau Tuhan kuti sedikit, orang Manado bilang ya, Tuhan tegur sedikit, bersyukurlah. Karena Tuhan tidak mau tempat rohnya berdiam itu menjadi rusak. Saudara, kalau kita sadar diri kita adalah tempat berdiamnya Roh Kudus, maka kita akan menjaga tempat kediaman ini supaya tetap kudus bagi Tuhan. Yang mau katakan amin. Amin saudara. Lewat apa kita menjaga? Ya kita menjaga hidup kita, menjaga perbuatan kita, menjaga pikiran dan hati kita, supaya Roh Kudus layak berdiam di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara mau jadi tempat berdiamnya Roh Kudus? Kalau Roh Kudus itu diam dalam hidup kita, kita akan hidup saudara. Ya, banyak orang yang hidup tapi mati secara roh. Tetapi berbahagialah engkau yang dipakai Tuhan menjadi tempat kediamannya Roh Kudus. Engkau akan tetap hidup. Sekalipun mungkin kita alami tantangan, masalah, tetap kita hidup. Orang boleh lihat saudara, mungkin hidup kita serba kekurangan, sakit penyakit, pergumulan yang mungkin tidak ada habis-habisnya. Tapi orang selalu melihat saudara bersuka cita. Orang selalu lihat mungkin di pasar, di mana saudara bekerja, Pak, Ibu, kenapa dapat lihat tetap sukacita ya mukanya, padahal mengalami pergumulan. Itu karena ada ruah Elohim yang membuat kita tetap hidup. Makanya Tuhan katakan bersukacitalah. Sukacita Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita. Amin saudara. Jadi apapun yang kita alami malam hari ini saudara, mari kita sebagai tempat sucinya Elohim tetap hidup bagi Dia. Izinkan Roh Kudus membentuk kita. Izinkan batu penjuru itu menyusun kita menjadi bangunannya Tuhan, tempat kediamannya. Amin. Oke, yang ketiga, yang terakhir, apa yang Tuhan mau saudara ketika Dia menjadikan saudara dan saya sebagai bangunan rohani? Yang pertama tadi adalah menjadi tempat kediamannya ya, atau bangunan rohani. Lalu yang kedua menjadi tempat berdiamnya Roh Kudus. Lalu saudara yang ketiga, mari lihat Wahyu 21 ayat 9 sampai 10, ini closing penutupnya saudara. Apa tujuan Tuhan membentuk saudara menjadi bangunan rohani saat ini ya? Wahyu 21 ayat 9 sampai 10, mari sama-sama kita baca versi ILT 3-nya. 3, 2, 1. Dan datanglah kepadaku satu dari ketujuh malaikat yang memegang 7 cawan yang penuh dengan 7 bencana yang terakhir. Dan dia berbicara dengan aku seraya mengatakan, kemarilah, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin wanita mempelai anak domba itu. Dan dia membawa aku ke dalam roh, ke atas gunung yang besar dan tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang besar, Yerusalem suci, yang turun dari surga, dari Elohim. Dari ayat ini kita bisa melihat mempelai Tuhan itu apa saudara? Berdasarkan ayat ini mempelai Tuhan itu apa? Yerusalem baru, kota yang suci. Makanya saudara, banyak orang yang tidak memahami tentang mempelai wanita. Banyak orang berpikir ketika orang mempelai wanita menikah dengan mempelai pria yang adalah Yeshua HaMashiach, kita akan hidup seperti suami istri yang di dunia ini. Pengertiannya tidak seperti itu saudara. Tetapi mempelai wanita akan menyatu dengan mempelai pria. Siapa mempelai wanitanya saudara? Yerusalem baru. Makanya saudara, kita dibangun di dunia ini menjadi tempat kediaman Tuhan, roh Tuhan
berdiam. Supaya apa? Supaya kita menjadi Yerusalem baru. Dikatakan saudara, salah satu dari 7 malaikat yang pegang 7 cawan itu, dia kasih lihat sama Yohanes, mari lihat Yohanes, inilah aku akan menunjukkan kepadamu mempelai wanita dari anak domba. Ternyata apa saudara? Bukan orang, kota. Makanya jangan salah mengerti tentang perkawinan anak domba dengan mempelai wanitanya. Bukan seperti suami istri yang kita tahu di dunia ini, beda saudara. Tuhan berdiam di kota yang suci itu, Yerusalem baru. Menyatu, bahkan di situ di Wahyu dikatakan dia akan menjadi mataharinya. Di sana tidak ada matahari karena Tuhan menjadi terang di sana. Dan siapa Yerusalem baru itu saudara? Saudara dan saya. Batu-batu hidup yang disusun di bumi ini untuk menjadi tempat kediaman Tuhan. Jadi kalau sekarang kita tidak bisa saudara melihat secara kasat mata, karena kita hanya tahu, oh firman bilang bahwa tubuh kita adalah tempat berdiam Roh Kudus, kita imani saja. Betul? Tapi apakah saudara melihat Roh Kudus? Tidak ada. Tapi manifestasinya saudara bisa rasa. Nah nanti saudara di Yerusalem baru, saudara akan melihat langsung anak domba mempelai laki-laki itu. Makanya mempelai laki-laki itu saudara, dia akan membawa setiap kita yang dikatakan sebagai bangunan rohani ini untuk menjadi satu kota yang suci, di mana nanti dia akan berdiam di sana, menyatu dengan saudara sampai selama-lamanya. Amin. Dan kalau saudara baca saudara, Yerusalem baru ini bangunan yang suci, di mana dia dibangun dengan 12 batu permata, yaitu 12 rasul anak domba. Nah tadi saya sudah baca di awal bagaimana saudara dan saya dibangun berdasarkan kerasulan dan kenabian. Saya mau bilang saudara, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan malam hari ini, kalau hidupmu tidak dibangun di atas dasar kerasulan dan kenabian, maka kita tidak akan mencapai destiny sebagai mempelai wanita. Makanya gereja sangat merindukan diangkat oleh Tuhan. Betul saudara? Semua kalau ditanya mau rapture, mau dibangun atas dasar kerasulan dan kenabian? Mikir saudara, kenapa? Karena saudara kalau dibangun di atas dasar kerasulan dan kenabian, aduh saudara, namanya rasul dan nabi pasti apa saudara? Ada yang namanya saudara pengikisan-pengikisan itu. Dan ini orang yang kadang-kadang tidak terlalu suka saudara. Makanya gereja harus dibangun di atas dasar kerasulan dan kenabian. Supaya apa? Kita dapat menjadi mempelai. Saudara menjadi mempelai? Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oke, lihat lagi satu ayat, 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 11. Jadi yang ketiga ini saudara, Tuhan mau menjadikan saudara dan saya kota yang kudus, yaitu Yerusalem baru yang adalah mempelai anak domba. Mari lihat 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 11. Sama-sama kita baca saudara. 3, 2, 1. Sesuai dengan anugerah Elohim yang diberikan kepadaku, selaku ahli bangunan yang bijaksana, aku telah meletakkan fondasi dan yang lain membangun di atasnya. Namun biarlah masing-masing memperhatikan bagaimana dia membangun di atasnya. Sebab tidak seorang pun sanggup meletakkan fondasi yang lain selain yang sudah diletakkan dia, itulah Yeshua HaMashiach. Nah, satu lagi ayat, Ibrani 3 ayat 4 sampai 6 saudara. Kita akan tutup dengan ayat ini. Ibrani 3 ayat 4 sampai 6. 3, 2, 1. Sebab setiap rumah dibangun oleh seseorang, dan dia yang telah membangun segala sesuatu adalah Elohim. Dan Musa benar-benar setia di dalam seluruh baitnya seperti seorang pelayan, sebagai suatu kesaksian yang akan dipercakapkan. Tetapi HaMashiach selaku putra atas baitnya, yang baitnya itu adalah kita, hanya apabila kita memegang teguh keyakinan dan kemegahan pengharapan itu sampai pada akhirnya. Nah saudara lihat, kita semua dibangun oleh Tuhan sendiri, ya. Dan Yeshua HaMashiach yang adalah putra, dikatakan
Dia sebagai ahli bangunan yang cakap, yang membangun saudara, menjadikan kita sebagai bangunan rohani. Endingnya itu menjadi kota yang kudus, Yerusalem baru. Kalau orang bilang saudara, sampai bertemu di Yerusalem baru, ya itu kan pandangan kita kan saudara, betul? Kalau ada orang meninggal, dia pernah enggak baca Wahyu ini? Yerusalem baru itu apa saudara? Ya, kota yang kudus itu apa? Mempelai anak domba. Dari mana dia dibangun? Dasarnya 12 rasul. Lalu dibangun oleh apa saudara? Cornerstone atau batu penjurunya itu apa? Yeshua Mashiach. Lalu batu-batunya siapa saudara? Saudara dan saya. Batu yang hidup yang disusun. Nah, makanya dikatakan mempelai wanita itu berhiaskan seperti seorang yang akan menyambut mempelai pria. Kenapa dikatakan demikian? Karena yang saudara dan saya yang sedang menantikan Tuhan inilah sedang dipersiapkan, didandani Tuhan seperti seorang mempelai wanita. Cara dandaninya bagaimana saudara? Kotorannya disingkirkan. Kalau orang yang sudah nikah pasti tahu bagaimana dia manicure, pedicure, semua dilulur saudara, supaya apa? Bersih kotorannya. Nah, itu yang namanya dipersiapkan, lalu didandan saudara. Makanya kotoran-kotoran harus dibuang semua, betul enggak saudara? Bagaimana mau jadi mempelai kalau tidak dibuang kotoran-kotorannya? Bagaimana mau didandan sama Tuhan kalau kita tidak membuang semua dosa dan semua penghalang-penghalang? Nah, mari malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sadarilah panggilan kita bahwa kita menjadi tempat kediaman Tuhan, tempat bait sucinya di mana Roh Kudus berdiam. Lalu yang ketiga, Tuhan mau menjadikan saudara dan saya sebagai saudara kota yang suci itu, yaitu Yerusalem baru yang adalah mempelai anak domba. Kalau kita sadar panggilan kita malam hari ini saudara, maka kita akan hidup sungguh-sungguh sekalipun apapun tantangan kita saudara. Tetap bertahan, karena kemuliaan yang Tuhan sediakan itu sangat-sangat luar biasa, sangat besar. Amin. Berbahagialah mereka yang dijadikan Tuhan sebagai batu-batu yang hidup, yang terus dibangun. Ini akan terus dibangun sampai kapan saudara? Sampai Tuhan datang, baru bangunannya selesai. Amin. Saudara mau terus disusun oleh Tuhan? Siap dibentuk oleh Tuhan? Amin. Siap dikoreksi oleh Tuhan? Ya, supaya kita benar-benar layak menjadi mempelai anak domba. Saudara dan saya adalah kota yang kudus itu yang sedang Tuhan bangun, supaya ketika dia datang saudara, dia akan tinggal di dalam kota itu, berdiam selama-lamanya bersama dengan saudara dan saya. Yang percaya mari berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Haleluya.